Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Muda Rambe, NIM 21030608 dari Prodi Peternakan dari Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Ripta Sajida Bangun, NIM 21030642 dari jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada praktikum anatomi dan skeleton pada spesies Ornithologus kunisculus atau kelinci Dari Kingdom Animalia, kelas Mammalia, famili Lepidae. Kita masuk ke bagian caput. Pada bagian caput terdiri dari 5 oris, yang dimana terdapat labium superior, mulut bagian atas, dan labium inferior atau mulut bagian bawah. Kemudian ada fibrisse atau kumis, lalu kemudian ada nares externus atau hidung bagian luar, organum visuus atau indera penglihatan terdiri dari bulbus oculi yang terdiri dari kornea, pupil, dan iris. Kemudian ada palpebra yang terdiri dari palpebra superior atau kelopak mata bagian atas, lalu ada palpebra inferior atau kelopak mata bagian bawah, dan terakhir ada plica seminalis atau kelenjar air mata. Kemudian ada organum auditus yang terdiri dari pinnae atau dan telinga, dan juga porus acousticus externus atau lubang telinga bagian luar. Pada bagian trunkus terbagi dari thorax atau bagian dada, lalu ada abdomen atau bagian perut, lalu ada dorsum atau bagian punggung, glute atau bagian bokong, lalu ada periotopi pada anus. Pada extremitas tilure terdiri dari extremitas cranialis yang tersusun dari brasium yang disokong oleh tulang humerus, lalu ada anteurexium yang disokong oleh tulang radius dan tulang ulna, lalu ada manus yang terdiri dari karpus, metakarpus, dan digiti jari. Pada bagian extremitas caudalis terdiri dari femur, lalu ada crus, lalu ada pes yang terdiri dari tarsus, metatarsus, lalu ada digiti atau jari, lalu ada valvula. Pada bagian sektio anatomi eksternal terdapat situs viscerum abdominalis, terdiri dari hepar, warnanya merah tua. Hati mengekskresikan cairan empudu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Kemudian ada vesica velea yang berwarna hijau, lalu ada esophagus, kemudian ada ventriculus, kemudian ada lien, lalu ada institutum tenue, lalu kemudian ada cecum yang besar ini, ada institutum crassum, lalu ada ginjal, dan yang terakhir vesica urinaria atau kantong kemih. Maaf, vesica urinarianya telah pecah. Ini adalah gerakan peristaltik pada usus Ornithologus kunisculus. Terjadi gerakan peristaltik atau meremas makanan. Pada sistem digestoria atau sistem pencernaannya dimulai dari rima oris, di mana makanan masuk melalui rima oris dan dicerna dengan bantuan gigi geraham depan atau disebut dengan premolar, dan gigi bagian belakang atau molar, serta incisivus atau gigi seri. Setelah dicerna secara mekanik, lalu makanan masuk melalui faring, baru masuk ke esophagus, lalu ke ventriculus. Di dalam lambung atau ventriculus terjadi proses sekresi getah lambung terdiri dari HCl, air, garam anorganik, makus, dan pepsin.
Di sini ada intestinum tenue. Fungsi intestinum tenue ini adalah sekresi enzim, tempat mencerna karbohidrat, protein, dan lemak, serta tempat absorpsi termasuk vitamin dan mineral. Hasil pencernaan zat tersebut diserap oleh darah yang ada di pembuluh kapiler yang tersebar di usus halus dengan cara berdifusi. Setelah pakan melewati usus halus, bagian serat-serat kasar yang tidak tercerna oleh intestinum tenue maka akan dicerna kembali oleh sekum. Intestinum tenue dibagi menjadi 3 bagian, ada jejunum, duodenum, dan ileum. Adapun panjang intestinum tenue adalah sekitar panjang yang kami ukur pada intestinum tenue adalah sekitar 288 cm atau sekitar 3 meter kurang. Ini adalah sekum yang berwarna kecoklatan ini yang besar atau biasanya disebut dengan usus besar. Adapun panjangnya kurang lebih sekitar 45 cm, di mana peran sekum ini sangat berarti pada kelinci, yaitu mencerna sebagian besar serat-serat kasar, terutama bahan nabati, dengan bantuan bakteri yang hidup di sekum dan kolon. Baru ada kolon, di mana kolon ini fungsinya sebagai absorpsi air, mineral, dan pembusukan. Setelah makanan masuk ke kolon, setelah itu dari sekum menuju ke proximal kolon. Dari proximal kolon menuju ke proctus coli dan distal kolon. Di mana pada ini akan terbentuk feses-fesesnya. Setelah itu makanan akan turun ke rektum, di mana pada bagian rektum ini fungsinya untuk pembentukan feses dan penyimpanan sementara sebelum ke anus. Adapun feses kelinci ada 2 macam, yaitu ada feses keras atau feses yang berwarna hitam yang bentuknya seperti biji buah pepaya. Dan ada feses lunak. Pada feses lunak ini, di mana pada malam hari atau sore hari, kelinci akan menjilat anusnya lagi dan feses tersebut akan masuk melalui 5 oris dan turun lagi ke esofagus. Proses itu disebut dengan proses koprofagia, di mana dikarenakan kelinci tidak mencerna makanan dengan sempurna, maka proses itu disebut dengan koprofagia. Proses tersebut terjadi di sore hari menjelang malam hari. Lalu pada bagian glandula digestoria terdiri dari glandula salivari yang terdapat di bawah lidah, terdiri dari glandula parotis, glandula sublingualis, dan glandula infraorbitalis. Kemudian ada hepar atau hati, ada vesika velea atau kantong pedu, dan terakhir ada pankreas. Menghasilkan 2 getah. Pertama, enzim disalurkan dari ductus pancreaticus ke duodenum. Dan kedua, hormon disalurkan ke seluruh darah. Kelinci ini berjenis kelamin betina, terlihat ada vulva berupa celah yang dibatasi oleh 2 bibir labium, lalu ada labium maius, baru ada porus urogenitalis, lalu ada klitoris. Sistem sirkulatori pada kelinci. Organ pertama yang terkait adalah pulmo, karena terdapat banyak darah yang mengandung O2 atau oksigen yang akan dialirkan menuju arterium sinister melalui vena pulmonalis, yakni pembuluh vena yang mengangkut darah bersih. Setelah itu akan menuju ke ventricle sinister dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelah darah bersih masuk ke setiap organ, maka pembuluh darah selanjutnya akan membawa darah yang mengandung CO2 hasil dari pernapasan dari sel dan dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh vena menuju ke arterium dexter, ventricle dexter, aorta pulmonalis, yakni pembuluh darah yang membawa darah kotor menuju ke pulmo. Adapun sistem respiratoris terdiri dari nares externus atau lubang hidung, lalu ada cavum nasi atau rongga hidung yang dibatasi oleh cavum nasi, lalu ada nares internus, baru ada glotis,
Lalu setelah itu ada laring, baru setelah itu turun ke trakea, baru bifurcatio trachealis merupakan percabangan dari trakea. Lalu setelah itu ada bronchus yang terbagi menjadi sinister dan dexter. Baru ada pulmo, di mana pulmo itu terdiri dari dua, yaitu pulmo sinister dan pulmo dexter. Di mana pada pulmo sinister terdiri dari dua lobi, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Dan pada pulmo dexter terdiri dari tiga lobi, yaitu lobus superius, lobus medianus, dan lobus inferius. Pada sistema nervosum terdiri dari dorsal dan medula oblongata, di mana dorsal terdiri dari hemisfer cerebri, lalu visura longitudinalis cerebri, lalu ada gigi dan sulci, dan terakhir ada cerebellum. Sekianlah video praktikum kami tentang praktikum anatomi dan eksternal pada Orythalgus kunisculus atau kelinci. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.